Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita semua. Berjumpa lagi dalam channel Kebenaran Hanya Ada Satu. Kali ini kita akan mendengarkan pemaparan atau penyajian materi dari salah seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan secara singkat mengenai ketritunggalan Allah. Jadi, lagi dan lagi dalam channel ini kita akan membahas mengenai Allah Tritunggal, Allah Maha Kudus. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video lain terkait dengan materi pada kesempatan kali ini, yaitu kumpulan video mengenai Allah Tritunggal, yang mana bisa kalian cek di playlist kita di channel Kebenaran Hanya Ada Satu, seri pengajaran Allah Tritunggal. Yap, saya sudah membuat playlist, sekali lagi judulnya seri pengajaran Allah Tritunggal. Sudah ada 8 video dari Bapak Dr. Deki Gadas, kemudian juga sudah ada video yang memaparkan Allah Tritunggal dari Bapak Gracia Pelo, kemudian juga dari Gereja Ortodoks Indonesia, dan beberapa hamba Tuhan yang lain. Dan kali ini kita akan mendengarkan pemaparan Allah Tritunggal yang pastinya bakal menambah iman kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, doktrin yang sangat penting dalam iman kekristenan. Sekali lagi, selamat menyaksikan dalam channel Kebenaran Hanya Ada Satu. Saya ingin memulai dulu mengingatkan kita tentang definisi Tritunggal ya, supaya kita tidak salah. Jadi secara historis, secara tradisional, kalau kita mau mendefinisikan Tritunggal, kita mendefinisikannya adalah satu hakikat, tiga pribadi. Satu hakikat, satu natur, tiga pribadi. Jadi tiga pribadi ini bukan hanya hakikatnya sama, tetapi satu. Kalau sama itu belum tentu satu. Jadi misalnya saya dengan Bapak Ibu Saudara itu sama-sama manusia, hakikatnya sama. Tapi kita tidak satu. Kita beda pribadi. Nah, kalau Allah itu satu hakikat di dalam tiga pribadi. Jadi satu hakikat, bukan cuma hakikatnya sama. Bukan cuma gini. Jadi jangan sampai kita pikirkan masing-masing pribadi ini punya hakikat sendiri-sendiri yang berbeda-beda, tetapi sejajar. Tetapi dalam arti kualitasnya, bukan begitu ya. Jadi kita harus paham dulu supaya nanti pada waktu pembahasan selanjutnya kita bisa memahami dengan lebih baik. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan dulu tentang definisi. Jadi jangan sampai kita punya pikiran kita percaya tiga Allah, tiga hakikat. Tidak, kita hanya percaya tiga pribadi, satu Allah, karena hakikatnya bukan cuma sama tetapi satu. Nah, dengan mengatakan demikian, sekarang kita akan coba dalam waktu yang sangat singkat ini untuk membahas beberapa hal yang menurut saya sangat penting dan seringkali disalahpahami di dalam diskusi-diskusi tentang Tritunggal. Beberapa kesulitan awal kita perlu pahami lebih dulu. Apa saja kesulitan awalnya? Langsung saja kita akan melihat ada 3 kesulitan awal. Yang pertama adalah keterbatasan dari sisi bahasa. Kemudian juga ada keunikan konsep Tritunggal memang unik, dan yang ketiga adalah keterbatasan ilustrasi. Jadi saya akan menerangkan satu persatu supaya kita bisa paham. Nah, ketika kita mencoba untuk menjelaskan Tritunggal dari sisi definisi, pengertiannya, maka kita sedang berurusan dengan bahasa. Bahasa itu adalah simbol yang kita pakai untuk menggambarkan realitas gitu, menggambarkan sebuah fakta. Itu namanya bahasa. Jadi misalnya tempat untuk menaruh minuman, ya kita beri nama cangkir. Kalau orang Inggris bilangnya cup, gelas, dan sebagainya. Tapi yang dirujuk itu sama, faktanya sama,
bahasanya yang berbeda. Nah, kita tahu bahasa itu memiliki keterbatasan. Bahasa itu terbatas karena dia cuma simbol saja, dan seiring waktu, maka bahasa ini juga mengalami perubahan makna. Misalnya, dulu ketika kita mendengar kata perempuan, maka maknanya itu positif, maknanya itu halus. Tapi sekarang tampaknya perempuan dan wanita maknanya sama saja. Kita malah sekarang membedakan, kalau wanita itu berkaitan dengan gender, kalau perempuan itu berkaitannya dengan seks. Jadi kalau orang lahir ada alat kelaminnya vagina namanya perempuan. Kalau penis berarti dia laki-laki. Tapi orang memakai istilah wanita dalam pengertian gendernya. Pria itu gender. Kalau dulu wanita itu tidak begitu dipahaminya. Perempuan juga tidak begitu dipahaminya. Jadi seiring waktu memang maknanya berubah. Bukan cuma seiring waktu maknanya berubah, tetapi bahasa yang sama kalau ditaruh di budaya yang berbeda, maka pengertiannya bisa berbeda juga. Dan ini menimbulkan masalah. Karena pada saat kita bicara tentang pribadi misalnya, kita itu memahaminya biasanya dari perspektif orang modern kan, pribadi. Jadi saya dengan Pak Hari, dengan Pak Heni misalnya, dianggapnya tiga pribadi, ya pasti tidak akan memiliki kesatuan apa-apa. Kesatuannya kan cuma masalah sama-sama manusia. Tapi hakikatnya tidak satu. Hakikatnya sama tapi tidak satu. Nah, konsep ini adalah konsep psikologi modern. Yang nanti kalau diaplikasikan ke konsep kuno dulu tentang satu hakikat tiga pribadi, menjadi tidak tepat karena beda kultur. Jadi bukan cuma seiring waktu maknanya berubah, tetapi juga di dalam kultur yang berbeda, bahasa itu bisa memiliki makna yang berbeda pula. Nah, keterbatasan yang berikutnya adalah keunikan konsep. Konsep Tritunggal ini memang unik ya, makanya C.S. Lewis mengatakan kemungkinan besar Tritunggal ini tidak mungkin dikarang-karang oleh gereja mula-mula. Kenapa tidak mungkin dikarang-karang? Sebab kalau mau mengarang-arang suatu ajaran, ya sebaiknya dikarangnya itu yang mudah gitu, yang sederhana, yang gampang diterima oleh orang lain gitu kan ya. Tapi konsep Tritunggal ini memang unik. Uniknya kenapa? Karena begini, di dalam dunia ini kita mengenal beberapa konsep tentang kealahan. Kita mengenal politeisme. Politeisme itu berarti banyak Allah, percaya pada banyak Allah. Dan kita juga mengenal yang disebut henoteisme. Percaya pada banyak Allah, tetapi ada satu Allah yang paling tinggi. Itu namanya henoteisme. Berasal dari bahasa Yunani hen, yang artinya adalah satu. Tapi bukan mono ya. Bukan mono, itu yang ketiga, monoteisme. Monoteisme percaya pada satu Allah. Jadi kalau kita bicara tentang kealahan, konsep tentang kealahan di dunia, maka kita pasti akan jatuh pada politeisme, henoteisme, percaya banyak Allah tapi ada satu yang paling hebat, monoteisme, hanya ada satu hakikat, satu pribadi, that's it, nggak ada yang lain. Yang keempat, tidak percaya Allah, ateisme. Nah, Tritunggal itu berbeda dengan semuanya itu. Tritunggal itu monoteisme, benar, monoteis. Kita tidak percaya banyak Allah, kita percaya satu Allah. Tapi Allah yang satu ini menyatakan dirinya di dalam tiga pribadi yang saling berinteraksi. Terlepas dari kita bisa paham atau tidak paham, tetap kita bisa menangkap keunikannya ini. Nah, karena konsepnya ini unik, maka sering disalahpahami orang, dan orang Kristen juga mengalami kesulitan untuk menjelaskannya karena unik. Nah, berikutnya keterbatasan yang berkaitan dengan keunikan ini adalah ilustrasi yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, ilustrasi itu juga terbatas dalam menjelaskan tentang Tritunggal. Kenapa terbatas dalam menjelaskan tentang Tritunggal? Sekali lagi, kita harus memahami bahwa ilustrasi itu selalu lebih kecil daripada kenyataan. Jadi ketika kita membuat perumpamaan atau seumpama, maka yang diumpamakan itu selalu lebih kecil daripada kenyataan, faktanya. Ilustrasi itu hanya menjelaskan salah satu bagian, tidak bisa menjelaskan seluruh elemen di dalam fakta yang mau diterangkan itu. Dengan kata lain, kita mengatakan bahwa ilustrasi itu sifatnya defektif, tidak pernah sempurna. Makanya nanti kita juga akan membahas harus berhati-hati ketika kita menggunakan ilustrasi. Karena ilustrasi itu benar-benar sangat terbatas sekali.
Contoh misalnya begini, kalau kita mengatakan istri kita itu seperti harimau misalnya, seperti singa, negatif atau positif? Tergantung konteksnya kan, tergantung konteksnya. Yesus disebut singa dari Yehuda, tapi iblis juga disebut singa yang mengaum-ngaum. Jadi singa sendiri itu sebetulnya netral. Ketika dijadikan perumpamaan atau metafora atau kiasan, maka kontekslah yang memberikan makna. Ini kita harus pahami ya. Jadi tidak ada misalnya satu benda yang pada dirinya sendiri, itu punya makna khusus. Ini kalau kita bicara tentang linguistik ya, philosophical linguistik. Jadi semua bergantung kepada konteks penggunaannya. Nah, ilustrasi sangat terbatas, defektif sekali. Makanya ketika memakai ilustrasi, kita harus tahu aspek apa yang kita sedang terangkan dan aspek apa yang tidak kita sedang terangkan. Itu penting menandaskan. Sebab kalau tidak, orang tuh memahami ilustrasi kita itu secara liar gitu. Pakai ilustrasi ini, poin kita maksudnya ini. Tapi orang lain nangkepnya yang lain gitu. Wah, bisa jadi masalah gitu. Misalnya ya, Bapak-bapak misalnya menerangkan cerita ke rekan pelayanan. Wah, istri saya itu seperti singa gitu kan. Maksudnya itu kuat, jarang sakit, ngerjakan semuanya itu dengan luar biasa, tangguh, nggak mudah menyerah, misalnya gitu. Tapi seandainya diambil, diceraikan dari konteksnya, itu nanti istri Bapak Ibu yang dengar ya, istri Bapak-bapak yang dengar itu bisa tersinggung. Karena mungkin dia memberi konteks yang baru. Oh, singa itu ganas, suka mangsa orang lain, dan seterusnya. Jadi ini 3 keterbatasan yang kita perlu ketahui terlebih dahulu. Keterbatasan bahasa, keterbatasan konsep, keterbatasan ilustrasi. Nah, berikutnya saya ingin klarifikasi beberapa istilah supaya kita tidak salah paham dulu tentang Tritunggal ini. Ada 2 hal yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama adalah perbedaan antara esensi atau substansi dan aksidensi. Ini saya ambil dari Bapak Gereja Agustinus dalam bukunya Trinity. Kemudian yang kedua saya akan menerangkan perbedaan antara Tritunggal ontologi dan Tritunggal ekonomi. Ini sudah banyak dibahas orang. Saya ambil dari John Frame, The Doctrine of God, halaman 706. Nah, mari kita sekarang lihat satu persatu. Esensi dan aksidensi. Kalau istilah Agustinus itu merujuk pada gini. Esensi itu sesuatu yang menerangkan sesuatu yang lain secara esensial. Apa sih maksudnya? Maksudnya begini. Kalau kita bicara tentang misalnya kursi. Apa sih yang membuat kursi jadi kursi? Apa sih yang membuat kursi jadi kursi? Kalau kita bicara sampah, maka kita bertanya, apa sih yang membuat sampah itu jadi sampah? Begitu kita lihat, kita langsung tahu, wah itu berarti sampah. Nah, esensi atau substansi itu adalah sifat-sifat dasar, sifat-sifat yang khas, yang mendefinisikan suatu keberadaan. Sifat-sifat dasar yang khas yang mendefinisikan sebuah keadaan. Nah, istilah berikutnya adalah aksidensi. Aksidensi ini berbicara tentang sesuatu yang unik, yang berbeda gitu, sesuatu yang tidak dimiliki bersama. Jadi kalau esensi itu sesuatu yang mendefinisikan sesuatu, benar-benar sesuatu itu didefinisikan oleh sifat dasar yang khas ini. Dan esensi itu tidak berubah sifatnya. Tidak berubah. Walaupun kemasannya berubah-ubah, tetap esensi tidak akan berubah. Misalnya, kalau kita bicara tentang air dan es batu, esensinya tetap sama, yaitu air, H2O. Walaupun bentuknya yang satu cair, yang satu padat, tapi tetap esensinya adalah air. Itu namanya esensi. Nah, aksidensi itu sesuatu yang membedakan satu dengan yang lain, sesuatu yang bisa mengalami perubahan dalam tanda kutip. Saya tidak mengatakan Allah mengalami perubahan, bukan itu poin saya. Yang tidak bisa berubah dalam diri Allah itu kan hakikatnya Allah, rencananya Allah nggak bisa berubah. Tapi ini maksudnya adalah aksidensi ini dipakai oleh Agustinus untuk menerangkan apa sih yang membedakan di antara hal-hal yang esensinya sama. Contoh lagi ya, contoh lagi ini terbatas contohnya, tapi cukup menolong kita. Contohnya adalah es dan es batu. Esensinya sama, H2O, tapi aksidensinya berbeda. Yang satu cair,
yang satu padat gitu. Itu bedanya di sana. Manusia misalnya, manusia punya perasaan, pikiran, kehendak. Tetapi ada yang kehendaknya itu halus, perasaannya halus, ada yang tidak. Ada yang pikirannya cemerlang, ada yang pikirannya biasa saja. Nah, itu perbedaan antara esensi dan aksidensi. Nanti pada waktu kita berbicara tentang definisi Allah, satu hakikat, tiga pribadi, kita harus mengingat perbedaan ini dengan baik. Jadi satu hakikat, tiga pribadi. Hakikatnya itu satu dan sama. Satu dan sama. Jadi semua sifat dasar yang kasih itu memang cuma satu. Nah, di dalam hakikat yang sama, di dalam esensi substansi yang sama ini, kita bisa melihat aksidensinya yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, perbedaan konsep berikutnya adalah tentang Tritunggal ontologi dan Tritunggal ekonomi. Tritunggal ontologi dan Tritunggal ekonomi. Apa bedanya? Bedanya begini. Tritunggal secara ontologi itu berarti pada dirinya sendiri, bukan dalam hal relasi. Bukan dalam hal relasi, tapi pada dirinya sendiri secara ontik, secara ontologis. Nah, kalau Tritunggal ekonomi, itu berarti dalam kaitan dengan relasi dengan sesama pribadi. Itu namanya ekonomi. Kan kita tahu ekonomi itu berasal dari kata oikos, rumah, nomos itu artinya hukum gitu kan. Jadi ketika kumpul bersama-sama ada aturannya. Nah, sama seperti itu pula ketika kita mencoba memahami Tritunggal. Misalnya gini, Tritunggal sebetulnya Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Karena cuma satu hakikat yang sama. Jadi tidak ada lebih besar, tidak ada lebih kecil. Tapi pada saat Bapa, Anak, Roh Kudus berinteraksi, berelasi, maka kita bisa melihat perbedaannya. Bapak pasti lebih besar daripada anak, itu wajar banget. Bapak mengutus anak, berarti Bapak lebih besar daripada anak. Makanya tidak heran di Injil Yohanes kan dikatakan demikian kan. Bapak lebih besar daripada aku. Yesus bilang begitu, Bapak lebih besar daripada aku. Apakah lebih besar hakikatnya? Tidak. Hakikatnya sebetulnya sama. Tetapi dalam relasinya, Bapak memang lebih besar karena Bapak yang mengutus anak. Nah, kata Yunani yang sama, lebih besar, meijon, itu juga muncul ketika Yesus mengajarkan begini, tidak ada murid yang lebih besar daripada gurunya. Seorang murid tidak akan lebih besar dari gurunya atau hamba dari tuannya. Apakah lebih besar di sana? Berarti lebih besar secara hakikat? Jelas tidak. Karena guru dan murid hakikatnya sama. Hamba dan tuan hakikatnya sama. Cuma di dalam relasinya berbeda. Ada yang jadi tuan, ada yang jadi hamba. Ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Nah, yang sering ikut seminar saya, jangan bosan-bosan. Saya biasanya menggunakan ilustrasi ini karena ilustrasi ini saya temukan sendiri dan menurut saya cukup pas untuk menerangkan. Jadi dulu saya adalah ketua di salah satu STT yang lama, bukan yang sekarang STT Amadius, tapi yang lama. Saya dulu suka main futsal, gitu. Karena dulu masih muda kan, jadi sukanya main futsal gitu. Nah, pada waktu saya main futsal dengan mahasiswa, itu saya menempatkan diri bukan sebagai rektor, tapi saya menempatkan diri sebagai anggota tim. Jadi sudah ada kapten kesebelasannya masing-masing. Mahasiswa-mahasiswa itu yang jadi kapten kesebelasan. Saya tidak mungkin main membawa jabatan rektor. Nah, kalau saya main dengan jabatan rektor kan enak ya kan. Ada mahasiswa bawa bola, saya langsung bilang, ayo kasih, kalau enggak saya kasih SP kamu. Nah kan gampang mainnya gitu. Nanti saya nembak, kipernya saya suruh pergi. Kalau nggak pergi nanti saya rapatkan dosen. Kan nggak lucu, nggak olahraga namanya, konyol itu. Jadi saya menempatkan diri sebagai anggota tim. Nah, tim kesebelasannya itu, ketua tim kesebelasannya, kapten timnya, dia itu selalu merintah-merintah semua orang, termasuk saya. Saya disuruh lari, ngejar bola, disuruh mundur, membantu pertahanan, dan sebagainya. Nah, bagi saya biasa, itu bertahun-tahun saya alami gitu. Lalu ada dosen baru ikut main sepak bola. Dan dia diperintah yang sama oleh kapten tim ini. Pak, maju, Pak, mundur, Pak. Waduh, Pak, ditutup, Pak. Waduh, jangan gitu mainnya, Pak. Gitu. Akhirnya dia marah, dan dia berkata, kamu kalau merintah-merintah saya lagi, saya rapatkan di dosen ya, kamu bisa dikeluarkan. Semua yang ikut sepak bola kaget luar biasa dengan ucapan itu.
Nah, setelah selesai main, saya panggil dia dan saya jelaskan bahwa kamu tuh salah. Ketika dia memerintah kamu, dia bukan dalam posisi mahasiswa dan kamu bukan dalam posisi dosen. Ketika dia memerintah kamu, dia dalam posisi kapten tim dan kamu dalam posisi anggota timnya dia. Jadi dia berhak untuk memerintahkan kamu. Kalau kamu nggak mau diperintah oleh kapten tim, ya minggu depan atau besok kamu jadi wasit. Karena wasit lebih tinggi daripada kapten tim. Terus saya jelaskan ke dia gini, pada waktu di ruang kelas, kamu lebih tinggi dari dia. Karena kamu dosen, dia mahasiswa. Itu secara ekonomi. Jadi Bapak anak Roh Kudus, kalau secara ontologi, satu, sejajar semuanya. Tapi kalau secara ekonomi, memang mereka ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Bapak mengutus anak, anak mengutus Roh Kudus. Ya sudah jelas Bapak lebih besar dari anak, anak lebih besar daripada Roh Kudus. Di dalam Tritunggal ekonominya, di dalam relasinya. Tetapi secara ontologi dari sisi hakikat keberadaan mereka, ya jelas tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Karena hakikatnya satu, bukan cuma sama, tetapi satu. Nah, ini yang saya ingin kita pahami dulu, dua istilah pembedaan yang penting antara esensi dengan aksidensi, antara Tritunggal ontologi dan Tritunggal ekonomi. Nah, berikutnya yang saya mau perjelas adalah Tritunggal dan logika. Saya sering mendengar hamba-hamba Tuhan berkata begini, doktrin Tritunggal itu memang tidak masuk akal katanya. Dan mereka bangga banget kalau doktrin ini tidak masuk akal. Menurut saya ini adalah kesalahan yang sangat fatal sekali. Kita harus berhati-hati, ada beda antara melampaui akal dengan tidak masuk akal. Kalau dalam bahasa Inggris, transrational berbeda dengan irrational. Melampaui akal itu beda dengan tidak masuk akal. Kalau tidak masuk akal, ya jangan diterima. Kalau ada sebuah klaim kebenaran yang tidak masuk akal, ditolak aja. Bahkan saya selalu bilang, kalau di dalam Alkitab ada hal-hal yang tidak masuk akal, saya nggak mau percaya Alkitab. Karena bagi saya di dalam Alkitab cuma ada dua kategori, masuk akal dan melampaui akal. Masuk akal dan melampaui akal. Jadi tidak ada yang namanya tidak masuk akal gitu. Tidak masuk akal tuh nggak ada di dalam Alkitab. Makanya kita perlu berhati-hati ya di dalam menanggapi masalah-masalah semacam ini. Nah, kalau misalnya saya bincang-bincang dengan seseorang nih, kemudian dia bilang, Alkitab tuh banyak hal yang tidak masuk akal. Saya biasanya minta, contohnya apa? Tidak masuk akal. Itu, mujizat itu, orang mati bangkit. Bagi saya, orang mati bangkit, itu masuk akal. Sebab kalau kita percaya ada Allah, dan Allah ini menciptakan segala sesuatu, maka Allah ini juga menciptakan kehidupan. Sehingga Allah ini juga bisa mengembalikan kehidupan kepada seseorang yang sudah mati. Bagi saya itu masuk akal sekali. Karena starting point kita, Allah ada. Konsisten dengan logika. Justru kalau kita percaya Allah ada menciptakan segala sesuatu, tapi tidak percaya kebangkitan orang mati, justru kita tidak masuk akal. Jadi seharusnya kita ini melihatnya di dalam dua kategori tadi, masuk akal dan melampaui akal. Nah, mari kita melihat penjelasannya. Tritunggal sebetulnya bukan anti rasional, saya sudah sebutkan tadi, tapi transrasional. Bukan anti rasional, tapi transrasional. Maksudnya apa? Maksudnya begini penjelasan lebih detailnya. Kita perlu tahu tentang ketidakterbatasan Allah sih. Wayne Grudem di dalam bukunya Systematic Theology halaman 150, dia mengatakan, it's not only true that we can never fully understand God, it is also true that we can never fully understand any single thing about God. Ya, kalau saya terjemahkan, kurang lebih bunyinya beginilah. Adalah benar bahwa kita tidak bisa memahami segala sesuatu tentang Allah. Tetapi juga benar bahwa kita tidak bisa memahami salah satu tentang Allah seluruhnya. Jadi seringkali kan kita punya pikiran begini, Allah itu nggak bisa dipahami seluruhnya.
Ya benar sih, Grudem juga mengaminkan. Tapi dia menambahkan, bahkan satu hal tentang Allah pun, kita tidak mungkin bisa memahami seluruhnya. Contoh misalnya apa? Yang paling gampang lah, doktrin tentang Allah yang paling gampang apa? Kasih misalnya gitu. Oh Allah itu kasih. Sampai sekarang saya nggak bisa memahami kasih Allah tuh. Mengapa untuk menjadikan saya dan saudara semua yang dulu musuh-musuh Allah, dijadikan anak-anak Allah, mengapa dia rela mengorbankan anaknya sendiri? Sampai sekarang saya nggak bisa memahami itu. Atau kalau dalam pujian himne kuno karangannya Charles Wesley, itu kan dikatakan, how can it be that thou, my God, should die for me? Bagaimana bisa bahwa engkau Allahku, engkau mati untuk aku? Efesus 3 Paulus mengatakan betapa tinggi, dalam, lebar, dan luasnya kasih Allah yang melampaui segala pengetahuan. Jadi bahkan untuk memahami satu hal tentang Allah pun kita ini tidak mampu. Nah, mengapa saya perlu menyinggung tentang poin ini? Karena saya pernah berjumpa dengan beberapa orang yang ngomong begini, Tritunggal itu tidak masuk akal. Terus saya terangkan, tidak masuk akalnya di mana? Kan satu hakikat, tiga pribadi. Hakikat dan pribadi kan beda. Berarti jumlahnya bisa beda dong. Hukum logika mana yang ditabrak? Itu nanti kita akan pelajari sesudah ini ya. Sesudah ini ada slide khusus tentang itu. Saya tanya ke dia, jadi kalau satu hakikat, tiga pribadi, hakikat dan pribadi itu berbeda. Jadi jumlahnya pada saat yang sama kan bisa berbeda. Menyalahi hukum logika yang mana? Lalu dia bilang gini, ya bukannya tidak masuk akal, tapi itu nggak bisa dipahami. Allahmu tuh nggak bisa dipahami. Kemudian dengan santai saya tanya sama dia, kalau Allahmu bisa dipahami? Oh iya, Allahku tuh gampang dipahaminya, nggak ruwet kayak Allahmu gitu kan. Terus saya bilang begini, loh kamu bukannya mengakui Allahmu tuh maha besar? Iya, kalau dia maha besar kan berarti kamu nggak bisa paham dong. Nah kalau kamu bisa paham Allahmu, berarti Allahmu nggak maha besar dong. Dan dia diam, nggak bisa jawab. Ya karena memang kalau kita mempercayai satu keberadaan Allah, berarti kan kita mengasumsikan itu keberadaan adikodrati yang melampaui kita. Jadi is okay ketika kita tidak bisa memahami seutuhnya tentang Tritunggal, tapi kita bisa menjelaskan bahwa ini masuk akal gitu. Masuk akal, tapi sekaligus melampaui akal. Apakah masuk akal dengan melampaui akal ini kontradiksi? Tidak. Kalau saya gambarkan tuh begini, ini misalnya ya jalan tabung ke atas gitu. Nah tabung ini namanya nalar, ini rasionalitas. Jadi Allah itu bisa dipahami di dalam tabung ini, tetapi at some point tabungnya itu berhenti. Allah melebihi tabung itu, bukan menabrak tabung, bukan meniadakan tabung, tapi dia melampaui tabung itu. Jadi Allah itu tidak menabrak nalar, tetapi Allah melampaui nalar. Sehingga sangat masuk akal untuk mengatakan God is knowable, yet he is incomprehensible. Allah itu dapat dikenal, tetapi Allah tidak dapat dipahami. Poin berikutnya yang saya mau bagi adalah begini, kita sendiri sebagai manusia itu sangat terbatas. Kita sebagai manusia sangat terbatas. Kita terbatas pada diri kita sendiri, human finitude, kemudian kita juga terbatas sebagai ciptaan, human creatureliness. Kemudian kita mengalami keterbatasan akibat dosa, human sinfulness. Jadi memang kita, masing-masing kita, itu punya banyak keterbatasan. Saya ciptaan, jelas terbatas memahami pencipta saya. Saya orang berdosa, waduh, nambah lagi keterbatasannya. Dan saya sebagai orang tertentu, spesifik, dengan latar belakang tertentu, dengan kemampuan tertentu, itu juga membatasi lagi pemahaman saya tentang Allah. Sehingga sebetulnya sangat masuk akal kalau kita mengatakan Allah itu melampaui akal. Tapi tidak masuk akal kalau kita mengatakan Allah menabrak akal. Tidak masuk akal. Tapi kalau kita mengatakan Allah melampaui akal, itu sangat masuk akal sekali sebetulnya. Saya tidak mengatakan bahwa Allah itu harus dimasukkan semua ke nalar, tidak. Karena nalar kita tetap tidak akan bisa memahami Allah. Makanya ada ruang untuk misteri. Makanya ada ruang untuk transrasionalitas. Penalaran yang melebihi gitu. Sesuatu yang melebihi penalaran kita yang biasa. Dan kita harus mengakui sebagai manusia, kita itu terbatas dalam banyak hal. Makanya ketika berdiskusi
tentang apapun ya, tentang apapun, tentang Allah, jangan sampai kita itu terlalu arogan gitu, menganggap diri itu kita kayak tahu semuanya. Menurut saya salah sih. Dan itu seringkali yang dipikirkan banyak orang. Terakhir-terakhir sebelum pandemi, saya mendapati ada sebuah fenomena ya di dalam seminar-seminar saya. Jadi ada banyak orang yang pertanyaannya sama tuh di mana-mana. Pertanyaannya begini, Pak Yakub saya mau tanya, pertanyaan apa yang Pak Yakub nggak bisa jawab? Terus saya jawab, pertanyaan tadi salah gitu. Pertanyaan tadi salah. Kenapa salah? Karena pertanyaan tadi mengasumsikan bahwa saya bisa menjelaskan segala sesuatu, which is not true. Nggak benar. Karena mesti ada pertanyaan-pertanyaan yang saya belum ketahui bahkan. Jangankan tahu jawabannya. Pertanyaannya aja mungkin saya belum tahu. Pada saat saya tahu, mungkin saya butuh waktu untuk menjawabnya. Bahkan apa yang saya sudah anggap saya tahu, ketika saya belajar lebih mendalam, saya mendapati yang saya tahu itu hanya setitik air di tengah samudra. Makanya kita harus rendah hati. Ketika bicara dengan orang lain, berdebat dengan orang lain, berdiskusi dengan orang lain, harus punya kerendah hatian. Karena kita adalah manusia yang terbatas. Jangan sok tahu gitu kan ya. Kalau orang Jawa bilang tuh koyok ya oh gitu. Ketika diyai ora ya gitu kan ya. Jadi kelihatannya kayak wah yang paling tahu gitu. Ketika diuji wah ternyata nggak tahu apa-apa. Nah, kita harus menyadari keterbatasan kita. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa Tritunggal itu tidak menyalahi hukum logika. Hakikat dan pribadi memang berbeda, sehingga pada waktu yang sama jumlahnya bisa berbeda. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini, saudara. Kalau saudara belajar logika, kalau ikut Akademi Apologetika Indonesia, Akademi API, itu ada 22 video ya, kalau mau tele akademi. Itu ada beberapa pembahasan tentang logika. Jadi ada beberapa video tentang logika, ada beberapa video tentang epistemologi. Tapi saya nggak akan mengulang di sini karena satu video 1,5 jam gitu kan ya. Dengan semua latihan logikanya di situ. Nah, saya cuma mau menyinggung begini. Dari sisi hukum dasar logika, Tritunggal itu tidak menyalahi logika. Jadi kalau kita mau tahu ya, hukum dasar logika itu apa sih? Hukum misalnya identitas. A tidak mungkin menjadi non-A pada waktu yang sama dalam hubungan yang sama. Itu tidak mungkin. A tidak mungkin menjadi non-A pada waktu yang sama dalam relasi yang sama. Itu hukum logika. Atau hukum non-contradiction. Hukum tidak ada kontradiksi. Jadi kalau ada dua kalimat yang kontradiktif, pasti salah satu salah atau dua-duanya salah. Ada lagi hukum yang non middle gitu. Jadi hukum penolakan middle yang sifatnya tengah gitu. Jadi misalnya begini nih. Kalau kalimatnya lengkap, maka seharusnya hanya ada benar dan salah. Kalau kalimatnya lengkap. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa oh itu binary truth itu false, itu kayak false, itu mitos itu. Menurut saya dia mungkin harus berpikir ulang sih. Kalau misalnya begini, 3 ditambah 3, ya 6. Kita jawab 5, salah. Jawab 5,9, salah. Jawab 6,1, salah, tetap salah. Jadi cuma ada satu yang benar, yang lain salah. Itu eksklusif. Sifat kebenaran itu eksklusif. Jadi justru konsep tentang kebenaran yang binary truth, itu yang mitos sebetulnya. Contohnya misalnya begini. Kalau saya bertanya, ruangan tempat saya sekarang bicara panas atau dingin, maka itu bisa diperdebatkan. Kenapa? Karena tidak lengkap kalimatnya. Kata yang dipakai ambigu. Panas dingin itu tergantung masing-masing orang. Orang yang badannya gemuk cenderung walaupun sudah dingin, ya merasa masih panas. Orang yang kurus cenderung, walaupun nggak semua ya, cenderung kalau dingin dia rasa sudah kedinginan sekali. Nah, tapi kalau pertanyaannya saya ganti, suhu ruangan ini berapa derajat Celcius? Kira-kira jawabannya bisa relatif nggak? Ya nggak bisa relatif lah. Kalau saya tanya suhu, itu precise. Gitu. Misalnya ya, saya tanya,
saya ini kaya atau miskin? Ya relatif. Relatif. Tapi kalau misalnya pertanyaannya saya ganti nih, pertanyaannya menjadi lengkap gitu. Apakah tabungan saya gitu melebihi 100 juta? Jawabannya ya pasti iya dan tidak gitu. Nggak ada middle position, middle itu nggak ada, pasti nggak ada. Kalau kalimatnya lengkap. Nah, dari hukum-hukum dasar logika itu, sekarang kita melihat tentang Tritunggal ya, tentang Tritunggal. Tritunggal itu kontradiksi nggak? Jelas tidak dong. Kenapa tidak kontradiksi? Karena tidak menyalahi hukum identitas juga. Misalnya, hakikat dan pribadi itu beda. Saya kasih contoh lah gampangnya. Kalau saya mengatakan, saya punya 1 istri dan 2 anak, tidak ada yang masalah. Karena istri dan anak itu berbeda. Sehingga pada saat yang sama, jumlahnya bisa beda. Bahkan kalau saya misalnya ubah, saya punya 2 istri dan 1 anak, secara rasional tetap benar. Walaupun kurang ajar. Tapi secara rasional tetap benar sebetulnya. Karena istri dan anak sekali lagi pengertiannya berbeda. Jadi pada waktu yang sama bisa berbeda. Dalam relasi yang berbeda bisa berbeda. Nah, hakikat itu beda dengan pribadi. Ilustrasi lain. Kalau saya mengatakan begini, saya punya 2 mata dan 4 mata kaki. Itu tidak kontradiksi. Itu tidak menyalahi hukum identitas. Karena mata dan mata kaki berbeda. Tapi kalau saya mengatakan, saya punya 2 mata dan 4 indera penglihatan, maka ini salah. Karena mata dan indera penglihatan itu sama, identik. Ketika kita mengakui satu Allah di dalam 3 pribadi, ya pribadi dengan hakikat itu beda. Satu hakikat 3 pribadi, hakikat pribadi beda. Sehingga ya nggak masalah kita mengakui semacam itu. Tidak ada yang tidak masuk akal di sini. Jadi semuanya masuk akal. Cuma kalau dikatakan melampaui akal, ialah segala sesuatu tentang Allah ya pasti melampaui akal. Berikutnya, Tritunggal itu justru selaras dengan ciptaan. Kalau menurut seorang apologis terkenal bernama Francis Schaeffer, almarhum Schaeffer, dia mengatakan bahwa alam semesta itu mencerminkan kejamakan dalam ketunggalan. Kalau pencipta kita itu Tritunggal, ada kejamakan pribadi, tetapi ada ketunggalan, yaitu hakikat. Nah, kejamakan dan ketunggalan ini sangat wajar kalau akhirnya tercermin di dalam semua ciptaannya. Dan Schaeffer adalah ahli di dalam banyak hal. Bahkan dia di tempatnya dia punya jam-jam khusus, orang itu bisa lewat, duduk, tanya apapun kepada dia. Disuguhi teh lagi, kasih teh, kopi, kasih snack, tanya apapun boleh. Orang ini orang yang pengetahuannya sangat luas sekali. Dan dia menyinggung tentang Tritunggal di dalam alam semesta. Contohnya misalnya gini, yang paling sederhana adalah university. Mengapa disebut university? Itu berasal dari kata unity and diversity. Ada kesatuan, ada kejamakan. Di dalam universitas, mereka dilatih untuk melihat fakta yang sama, mengobservasi fenomena yang sama, tapi dilihat dari beragam disiplin ilmu yang berbeda. Hasilnya seharusnya, kalau menafsirkannya dengan benar, seharusnya tidak ada yang berbeda. Dalam arti tidak ada yang berkontradiksi. Berbeda iya, tapi komplementari. Tetapi kontradiksi harusnya tidak. Kalau masing-masing ilmu dilakukan dengan benar. Apa yang benar di matematika itu akan sangat menolong pada waktu orang belajar fisika. Nanti apa yang benar pada matematika dan fisika itu nanti bisa menolong banyak orang untuk melakukan studi teknologi dan seterusnya dan seterusnya. Alam kita menunjukkan kejamakan dan ketunggalan, dan itulah yang pancaran dari Allah kita. Kemudian C.S. Lewis juga mengatakan konsep Tritunggal ini rasional karena selaras dengan sifat-sifat Allah yang lain. Jadi konsep Tritunggal mampu menjelaskan ketidakbergantungan Allah dan kasih Allah. Konsep Tritunggal mampu menjelaskan ketidakbergantungan Allah dan kasih Allah. The love, the object of love, and the lover. Jadi ada kasih, ada objek kasih, dan ada yang mengasihi. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini loh, saudara. Allah itu kalau dikatakan kasih kan dari dulu berarti dia harus
terus-menerus mengasihi. Karena sejak kekal dia kasih. Bukan cuma ketika dia menciptakan malaikat, menciptakan manusia, baru dia mengasihi. Sebelum ada sesuatu di luar dirinya, Allah itu kasih. Karena itu hakikat Allah. 1 Yohanes 4. Allah adalah kasih. Jangan dibalik ya. Kasih adalah Allah. Itu beda lagi ceritanya. Allah adalah kasih, tapi tidak semua kasih adalah Allah kan gitu. Allah adalah kasih. Nah, karena ini bagian dari hakikat Allah, maka kita berpikir sebelum ada segala sesuatu di luar diri Allah, sebelum ada ciptaan, seharusnya Allah tetap mengasihi dong. Ya benar, Allah tetap mengasihi. Nah, tapi bagaimana cara dia mengekspresikan kasih itu? Ya, di dalam ketritunggalan itulah Yesus berkata di Yohanes 17 bahwa Bapa dan Anak saling mengasihi sebelum dunia dijadikan. Jadi dalam diri Allah Tritunggal, mereka tidak bergantung kepada ciptaan. Mereka tetap mengasihi pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada ciptaan. Jadi seandainya dia tidak menciptakan apa-apa, ya tetap saja Allah itu bisa saling mengasihi di dalam 3 pribadinya itu. Ini justru masuk akal kalau kita memikirkan tentang Tritunggal berkaitan dengan sifat Allah atau hakikat Allah yang kasih. Nah, berikutnya saya perlu menegaskan juga dalam kaitan dengan melampaui akal, yaitu ketidaktahuan dan keyakinan. Ketidaktahuan dan keyakinan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang mempercayai banyak hal yang mereka sendiri tidak mampu pahami sepenuhnya. It's okay sebetulnya. Karena ada beda antara mengetahui dan meyakini. Ada beda antara mengetahui dan meyakini. Nah, saya sering berbeda pendapat dengan beberapa teman yang pemikirannya itu kayak konstruktif gitu. Pemikirannya menurut mereka itu konstruktif gitu. Atau progresif gitu menurut mereka. Karena istilah itu yang pakai mereka. Jadi seolah-olah yang tidak setuju dengan mereka itu destruktif gitu kan. Jadi menghancurkan atau regresif gitu, pemikirannya mundur gitu. Nah, biasanya mereka selalu ngomong begini gitu. Jangan sok yakin lah. Karena kamu nggak tahu 100%. Jangan sok yakin karena kamu tidak tahu 100%. Nah, saya biasanya jawab kepada mereka begini. Rasanya itu kamu hanya aplikasikan untuk masalah agama deh, masalah teologi. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita ini seringkali nggak paham 100%, tapi kita yakin. Nggak paham, tapi yakin. Gitu. Contohnya, misalnya, pada waktu kita menikah, kita tahu nggak sih bahwa pasangan kita tidak akan selingkuh sampai akhirnya? Jawabannya tidak tahu. Karena itu kan semua berkaitan dengan future, masa yang akan datang. Tapi pertanyaan saya, yakin nggak bahwa pasangan kita tidak akan selingkuh? Jawabannya yakin. Sebab kalau tidak yakin, ya kita kan nggak akan menikah dengan dia dong. Jadi ada beda antara pengetahuan dan keyakinan. Memang pengetahuan kita tidak bisa 100%. Karena kalau di dalam filsafat, kita mengenalnya begini. Antara pengetahuan dan kenyataan itu selalu ada gap gitu. Antara pengetahuan dan kenyataan itu selalu ada gap. Itu dipercayai di dalam filsafat. Nah, saya juga setuju dengan itu. Karena bagaimanapun ya, kalau kita mau mempersoalkan sesuatu, kita akan selalu punya ruang untuk mempersoalkan. Contoh, ada orang tertangkap CCTV mengambil dompet dari tasnya orang lain. Apakah itu berarti 100% terbukti dia mencuri? Belum tentu. Siapa tahu dia dijebak orang. Siapa tahu ada orang berkata, kamu tadi katanya si A, kamu mau dikasih duit 500.000, kamu disuruh ngambil sendiri di tasnya dia, soalnya dia lagi repot. Mungkin nggak? Mungkin. Jadi kalau orang mau skeptis terhadap apapun, ya dia selalu punya ruang untuk mempersoalkan. Sehingga kan tidak mungkin kita itu memikirkannya dalam arti ya pengetahuan dan kenyataan bisa sama persis. Juga enggak sih. Cuma kan kita bisa yakin walaupun pengetahuannya tidak 100%. Oke? Nah, berikutnya adalah persoalan seputar ilustrasi. Persoalan seputar ilustrasi. Ada banyak ilustrasi yang keliru. Jadi kita perlu tahu itu, nanti saya terangkan.
Kemudian kita juga perlu tahu keterbatasan ilustrasi. Tadi saya sudah singgung di depan, nanti saya akan terangkan lagi. Juga kita perlu mengetahui konteks. Bagaimana ilustrasi itu digunakan. Saya ambil contoh ya, misalnya. Ada orang yang menerangkan Tritunggal itu seperti saya, kalau di rumah sebagai papa, kalau di kampus sebagai ketua, rektor, kalau saya di luar, misalnya, saya sebagai pembicara. Nah, menurut saya ini adalah ilustrasi yang keliru karena mengasumsikan satu pribadi 3 fungsi. Padahal Tritunggal itu bukan 3 fungsi, satu hakikat, 3 pribadi. Jadi kita harus tahu ada beberapa ilustrasi yang terkenal justru salah. Nah, apakah berarti kita tidak boleh memakai ilustrasi? Oh, boleh, pakai ilustrasi boleh. Tapi kita harus mengingat ilustrasi itu terbatas dan pada waktu kita menggunakan, kita harus memperjelas konteks. This meeting is being Contohnya nih, recorded. anak saya pada waktu kecil, dia tanya kepada saya begini, "Pak, satu hakikat 3 pribadi itu apa?" Setelah saya terangkan definisinya gitu. Wah, saya mikir, ini diterangkan pakai cara apa ya? Untuk anak kecil. Nah, saya terangkan gini, kamu kalau dengerin papa di radio, yang khotbah apa? Papa, misalnya gitu kan. Kalau lihat papa di YouTube, yang khotbah apa yang kamu lihat? Papa. Kalau lihat papa di gereja, yang kamu lihat siapa? Papa. Sama kan? Cuma bentuknya beda-beda. Satu langsung, satu cuma rekaman video, satu cuma suara. Iya. Nah, papa bilang begini nih, saya terangkan ke anak-anak saya. Tritunggal bukan seperti itu. Tetapi kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada 3 manifestasi yang berbeda. Tapi kalau dalam ilustrasi papa tadi, papa ini kan satu pribadi gitu. Sekali khotbah bentuknya 3 manifestasi kan gitu. Nah, kurang lebih semacam itu. Jadi ketika kita menggunakan sebuah ilustrasi, kita harus menerangkan keterbatasan-keterbatasannya. Contoh, kalau di dalam gereja Timur, biasanya diterangkan Tritunggal itu seperti gini. Bapak itu pikiran, terus anak itu perkataan, dan Roh Kudus itu udara yang keluar dari mulut itu. Benar nggak ilustrasinya? Benar, terbatas. Tapi terbatas. Nggak bisa menggambarkan Tritunggal memang. Ya memang karena konsep ini unik. Sehingga ketika kita memakai ilustrasi, kita harus memastikan kita memberitahu keterbatasannya apa dan konteksnya apa, supaya orang lain tidak salah paham. Nah, ini beberapa hal yang kita bisa pakai simbol Tritunggal, yang di tengah itu adalah simbol Tritunggal seperti tarian gitu ya. Kalau kita mengenal istilah koreografi gitu. Nah, itu mirip-mirip akar katanya dengan konsep ini. Nah, yang paling kanan ini adalah konsep Bapa bukan anak, bukan Roh Kudus, tapi Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Nah, saya mungkin akan menerangkan dengan yang tengah saja ya. Jadi, sejak dulu bapak-bapak gereja menerangkan Tritunggal itu seperti orang sedang menari. Orang sedang menari. Kalau kita lihat, tariannya kan cuma satu. Tetapi yang menari 3. Begitu satu tidak ada, tariannya jadi nggak ada. Jadi semuanya itu menari bersama-sama gitu. Kalau ditanya berapa tarian, ya cuma satu tarian. Berapa yang memainkan? 3. Nah, tarian itu, ide keseluruhannya, itu digambarkan seperti hakikat, dan orang yang menari di situ digambarkannya sebagai pribadi. Itu ilustrasi umum yang dipakai bapak-bapak gereja. Nah, yang terakhir yang saya mau bagikan sebelum kita break adalah ini. Tritunggal itu diberikan sedikit demi sedikit, dibukakan terus-menerus. Wahyu yang dibukakan Allah itu progresif ya. Semakin lama semakin jelas, tapi ini bukan koreksi, bukan pembatalan. Jadi semakin lama semakin jelas, tapi bukan koreksi, bukan pembatalan. Dan saya akan tutup dengan beberapa kutipan. Menurut B.B. Warfield dalam bukunya Biblical Doctrines, the mystery of the Trinity is not revealed in the Old Testament, but the mystery of the Trinity underlies the Old Testament. Revelation and here and there almost comes in view. Thus, the Old Testament revelation is not corrected by the fuller revelation which follows it, but only perfected, extended, and enlarged.
Poinnya Warfield secara gampang beginilah. Tritunggal itu bukan cuma dinyatakan bertahap di dalam perjanjian lama, tetapi Tritunggal itu yang melandasi seluruh perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu ada untuk apa? Untuk menunjukkan siapa Allah Tritunggal itu. Perjanjian baru ada untuk apa? Menunjukkan siapa Allah Tritunggal itu. Jadi bukan cuma perjanjian lama mengungkapkan Tritunggal sedikit demi sedikit, tapi Tritunggal melandasi perjanjian lama. Kutipan yang terakhir adalah ini dari Kiteworth. The idea of the Trinity does not supersede monotheism. It interprets it in the light of a specific set of revelatory events and experiences. Yang artinya begini, konsep Tritunggal itu tidak membatalkan monoteisme, keyakinan pada satu Allah, tidak. Sama sekali tidak. Tidak mengoreksi, tidak membatalkan, tetapi menjelaskan. Jadi memberikan penjelasan yang lebih lengkap bahwa Allah yang satu ini menyatakan diri dalam tiga pribadi. Allah yang satu ini menyatakan diri dalam tiga pribadi. Jadi bukan ditiadakan, bukan dibatalkan, tetapi justru dijelaskan. Mungkin kalau kita pakai hukum fisika misalnya, kita memikirkan kecepatan dan percepatan. Pada saat kita menerangkan hukum percepatan, kita bergantung kepada hukum kecepatan gitu. V sama dengan M per S gitu kan ya. Jadi kecepatan itu jarak dibagi waktu. Jadi percepatan didasarkan pada itu, bukan membatalkan, tetapi menjelaskan lebih lanjut bahwa dari hukum ini sebetulnya bisa berkembang. Seperti itulah Tritunggal dengan monoteisme. Monoteisme tidak dikoreksi, tidak dibatalkan, tetapi dijelaskan lebih terang di dalam Tritunggal.